Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang perulangan. Latar belakang, bahasa pemrograman adalah sejumlah kata kode dan simbol yang membuat programmer dapat menyampaikan perintah kepada komputer. Programmer menggunakan sebuah perangkat pemrograman untuk menciptakan program. Program yang memudahkan pengguna dalam membangun program yang disebut perangkat pemrograman. Programmer menggunakan bahasa pemrograman dan perangkat untuk menciptakan program. Konsep bahasa C. Menurut Handoyo 2011, C# adalah sebuah bahasa pemrograman berbasis objek yang didukung oleh Microsoft .NET Framework. Microsoft .NET Framework adalah perantara agar aplikasi dengan bahasa pemrograman yang didukung dapat berkomunikasi dengan sistem operasi yang digunakan oleh komputer kebanyakan orang. Selain itu, .NET Framework juga memungkinkan C# untuk berkomunikasi dengan bahasa pemrograman lainnya yang juga didukung oleh .NET Framework seperti VB, .NET, F#, dan atau C++. Menurut Enterprise 2014, C# merupakan bahasa pemrograman berbasis objek. Bahasa pemrograman berbasis objek atau PBO merupakan suatu gaya pemrograman atau paradigma pemrograman. Ada juga paradigma pemrograman lain seperti C, Fortran, Pascal bisa menggunakan semua paradigma pemrograman. Tetapi paradigma tersebut lebih fokus pada aksi, sedangkan bahasa pemrograman berbasis objek atau PBO fokus pada data. Menurut Wahana Komputer 2008 mengatakan bahwa Visual C# atau Microsoft Visual Studio C# adalah sebuah alat bagi para pengembang software yang syarat dan fungsi-fungsi yang memanjakan para pengembang software untuk menyelesaikan proyek besar maupun proyek kecil untuk teknologi .NET. Konsep perulangan dalam bahasa C++, tersedia suatu fasilitas yang digunakan untuk melakukan proses yang berulang-ulang sebanyak keinginan kita. Misalnya saja, bila kita ingin menginput dan mencetak bilangan dari 1 sampai 100, bahkan 1000, tentunya kita akan merasa kesulitan. Namun dengan struktur perulangan proses, kita tidak perlu menuliskan perintah sampai 100 atau 1000 kali, cukup dengan beberapa perintah saja. Struktur perulangan dalam bahasa C mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Sebuah atau kelompok instruksi diulang untuk jumlah pengulangan tertentu, baik yang terdefinisikan sebelumnya ataupun tidak. Struktur pengulangan terdiri atas dua bagian. Satu, kondisi pengulangan yaitu ekspresi Boolean yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengulangan. Dua, isi atau badan pengulangan yaitu satu atau lebih pernyataan atau aksi yang akan diulang. 1. Statement for. Struktur perulangan for biasanya digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Dari segi penulisannya, struktur perulangan for tampaknya lebih efisien karena susunannya lebih simpel dan sederhana. Pernyataan for digunakan untuk melakukan looping. Pada umumnya, looping yang dilakukan oleh for telah diketahui batas awal, syarat looping dan perubahannya. Selama kondisi terpenuhi, maka pernyataan akan terus dieksekusi. 2. Statement while. Perulangan while banyak digunakan pada program yang struktur. Perulangan ini banyak digunakan bila jumlah perulangannya belum diketahui. Proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah. 3. Statement the while. Perbedaan dengan while sebelumnya yaitu bahwa pada the while, statement perulangannya dilakukan terlebih dahulu baru kemudian dicek kondisinya, sedangkan while kondisi dicek dulu baru kemudian statement perulangannya dijalankan. Akibat dari hal ini adalah dalam the while minimal terdapat satu kali perulangan, sedangkan while dimungkinkan perulangan tidak pernah terjadi, yaitu ketika kondisinya langsung bernilai false. Kesimpulan, perulangan dalam pemrograman adalah bahwa perulangan atau loop adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menjalankan suatu blok kode berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Ada beberapa jenis perulangan yang umum digunakan, yaitu 1. For loop. Digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya. For loop mengulangi blok kode dengan menginisialisasi variabel.
memeriksa kondisi, dan melakukan peningkatan atau penurunan variabel dalam suatu baris perintah. 2. While loop digunakan ketika jumlah iterasi tidak diketahui sebelumnya, dan perulangan akan terus berjalan selama kondisi tertentu bernilai benar. 3. The while loop mirip dengan while loop, namun blok kode akan dijalankan setidaknya satu kali sebelum kondisi diperiksa. Keuntungan menggunakan perulangan adalah dapat menghemat kode, mengurangi kesalahan, dan mempermudah dalam melakukan operasi yang membutuhkan pengulangan proses tertentu. Namun, penting untuk berhati-hati dalam mengatur kondisi perulangan agar tidak menyebabkan perulangan tak terbatas atau infinite loop yang dapat membuat program menjadi tidak responsif atau mengalami crash. Baik, itulah presentasi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.